Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 10 MIPA 2 MAN 1 Kostal Semarang. Kembali lagi dengan saya Iqbal Alan Abdullah, PPL dari UIN Wali Songo Semarang. Semoga tidak bosan-bosan ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan semangat belajar. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk menyusun konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, mampu untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi dan eliminasi. Next. Masih ingatkah kalian dengan apa itu persamaan linear dan apa itu persamaan linear 3 variabel? Coba kita ingat-ingat kembali ya. Persamaan di sini adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan. Jadi, yang dinamakan persamaan bisa diketahui dengan tandanya, yaitu sama dengan, bukan kurang dari atau lebih dari. Jika tanda kurang dari atau lebih dari, maka disebut pertidaksamaan. Selanjutnya, mengenai persamaan linear. Persamaan linear adalah sebuah persamaan yang setiap sukunya mengandung konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu angka dengan variabelnya yang berderajat 1 atau tunggal. Variabel adalah huruf yang menyertai konstanta, yaitu bisa X, Y, atau Z, atau yang lain-lain. Tetapi dengan syarat berderajat 1, hanya tidak berpangkat seperti itu. Dan persamaan bisa digambarkan dengan sebuah gambar grafik dalam sistem koordinat kartesius. Jadi persamaan linear adalah seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke persamaan linear 3 variabel. Apa itu persamaan linear 3 variabel? Persamaan linear 3 variabel merupakan suatu persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linear, di mana dari tiap-tiap persamaan tersebut bervariabel 3, seperti contohnya X, Y, dan Z. Jadi variabelnya itu terdiri dari 3, bisa X, Y, dan Z, atau yang lainnya. Karena itu hanya sebagai contoh, jadi boleh menggunakan huruf yang lainnya. Seperti itu ya. Saya harap semuanya bisa paham mengenai persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya, nah perhatikan ilustrasi berikut ini. Pak Panjaitan memiliki 2 hektar sawah yang ditanami padi dan sudah saatnya diberi pupuk. Terdapat 3 jenis pupuk urea, SS, TSP, yaitu ada 3 jenis, yaitu urea, SS, dan TSP, yang harus digunakan agar hasil panen padi lebih maksimal. Harga per karung setiap jenis pupuk adalah 75.000, 120.000, dan 150.000. Banyak pupuk yang dibutuhkan Pak Panjaitan sebanyak 40 karung. Pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Panjaitan untuk membeli pupuk adalah Rp4.020.000. Berapakah karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan? Nah, bisakah kalian untuk memodelkan soal di atas? Memodelkan itu kita ganti ini dengan variabel, atau bisa X, Y, atau Z. Jadi kita bisa lebih mudah untuk menghitungnya. Jawabannya adalah pasti bisa. Optimis kita pasti bisa ya. Mari kita cermati bersama dengan slide. Selanjutnya, perhatikan ilustrasi berikut. Ini menyambung slide sebelumnya ya. Nah, diketahui
3 jenis pupuk, yaitu urea, SS, dan TSP. Harga per karung untuk setiap jenisnya yaitu 75.000, 120.000, dan 150.000. Yang kedua, banyak pupuk yang dibutuhkan adalah 40 karung. Yang ketiga, pemakaian pupuk urea 2 kali lebih banyak daripada pupuk SS. Yang keempat, dana yang tersedia yaitu 40.020.000. Diketahui ini adalah kata-kata penting yang terdapat di dalam soal, yang mana biasanya itu terdapat angka. Jadi kalian harus cermat ya untuk mengetahui kata-kata penting yang ada di dalam soal. Selanjutnya ditanya, berapa karung untuk tiap-tiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan? Nah, kita misalkan ya, X adalah banyak karung pupuk urea yang dibutuhkan, Y adalah banyak karung pupuk SS yang dibutuhkan, Z adalah banyak karung pupuk TSP yang dibutuhkan. Nah, di sini kan ada 3 jenis pupuk. Ya, ini bisa kita kita bisa ganti dengan X, Y, atau Z. Itu terserah kalian untuk mempermudah kalian. Nah, selanjutnya kita modelkan dengan permodelan matematika. Yang pertama, X plus Y plus Z sama dengan 40. Nah, 40 ini dari mana? Nah, ini. Banyak pupuk yang dibutuhkan adalah 40 karung. Jadi, yang dibutuhkan adalah 40 karung. Jadi, urea, SS, TSP yang dibutuhkan adalah 40 karung. X plus Y plus Z sama dengan 40. Selanjutnya, X sama dengan 2Y. X itu apa? Ini tadi pupuk urea. Yang mana ini? Yang diketahui nomor 3, pemakaian pupuk urea 2 kali lebih banyak daripada pupuk SS. Maka permodelannya adalah X sama dengan 2Y. Selanjutnya, 75.000 X ditambah 120Y ditambah 150 Z sama dengan 4.020.000. Ini dari mana? Ini dari diketahui yang nomor 4, yaitu 4.020.000. Karena ini adalah dana yang dibutuhkan, yang tersedia. Jadi maksimal dana yang ada itu 4.020.000, jadi tidak boleh lebih dari 4.020.000. Nah, ini 75.000, 120.000, 150 dari mana? Ini adalah dari yang diketahui dari yang pertama, yaitu berurutan. Urea 75.000, SS 120.000, dan TSP 150.000. Jadi seperti itu ya. Ini adalah cara permodelan matematika. Selanjutnya, ini permodelan matematika. Nah, untuk penyelesaian ini nanti kita nyambung ke cara untuk penyelesaian, untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Jadi nanti ya, next ini kita hanya untuk belajar permodelannya dahulu. Seperti itu ya. Selanjutnya, bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel. Yaitu bentuk umumnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, apabila nilai X sama dengan X0, Y sama dengan Y0, dan Z sama dengan Z0, ditulis dengan pasangan terurut, yaitu X0, Y0, Z0. Nah, itu ditulis dengan X0, Y0, Z0. Ini kita tulis dengan berurutan. Tidak boleh kita tulis dengan Z0, X0, terus di sini Y0. Tidak boleh. Jadi kita harus berurutan X0, Y0, Z0. Maka haruslah berlaku hubungan sebagai berikut. Kita masukkan ya, X tadi sama dengan X0, Y sama dengan Y0, dan Z sama dengan Z0. Nah, menjadi bentuk seperti ini. Dalam hal yang seperti itu, X0, Y0, dan Z0 disebut sebagai penyelesaian sistem persamaan linear tersebut, serta himpunan penyelesaiannya ditulis sebagai X0, Y0, Z0. Jadi, HP-nya, himpunan penyelesaiannya, itu jangan lupa menggunakan kurung kurawal ini. Itu adalah menandakan HP dan secara berurutan, yaitu X0, Y0, dan Z0. Seperti itu ya. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan atau mencari himpunan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear 3 variabel? Adakah kalian yang sudah tahu? Apa kalian sudah tahu? Nah, selanjutnya
Ini beberapa cara atau metode untuk mencari penyelesaian SPLTV. Sebenarnya ada banyak cara untuk menyelesaikan SPLTV, tetapi yang biasa digunakan adalah ini satu, metode substitusi, nomor 2 metode eliminasi, yang ketiga metode gabungan, yang keempat metode determinan. Nah, untuk hari ini untuk pertemuan ini kita belajar dua metode dulu ya, metode substitusi dan metode eliminasi. Mungkin kalian sudah ada yang belajar tentang substitusi, eliminasi, gabungan, dan determinan di SMP dulu. Tapi ini juga hanya hampir sama, cuman beda di ini untuk penyelesaian SPLTV. Selanjutnya kita masuk ke cara pertama, yaitu metode substitusi. Ini ada contoh soal. Nah, kita lihat X min 2Y plus Z sama dengan 6, terdiri dari 3 variabel dan tidak berpangkat, seperti itu. Ini ketiga-tiganya juga sama, 3 variabel. Nah, untuk jika ketika ini ada variabel yang berbeda, maka tidak bisa dicari penyelesaiannya. Misal, yang pertama X min 2Y plus Z, tapi yang kedua ini menggunakan variabel P, Q, R, maka itu tidak bisa diselesaikan atau tidak ada penyelesaiannya. Nah, kita lanjut ya. Kita ambil persamaan yang pertama, yaitu X min 2Y plus Z sama dengan 6. Nah, kita ambil X-nya saja, kita pindahkan min 2 ke kanan menjadi yang semula negatif menjadi positif, yang kita pindahkan Z juga yang semula positif menjadi negatif, 6-nya tetap. Nah, kita butuhkan X-nya saja, ini X sama dengan 2Y min Z plus 6. Selanjutnya kita ambil persamaan yang kedua, 3X plus Y min 2Z sama dengan 4, ini ya persamaan kedua. Lalu kita masukkan X-nya dengan X yang ini, yang dari persamaan pertama. 3, X-nya diganti 2Y min Z plus 6 plus Y tetap min 2Z. Nah, ini min 2Z sama dengan 4. Nah, kita kali silang, 3 kali 2Y 6Y, 3 kali negatif Z negatif 3Z, 3 kali 6 18. Dan tetap ini Y tetap plus Y min 2Z sama dengan 4. Nah, ini ada Y nih, Y 6Y ditambah Y sama dengan 7Y, negatif 3Z di negatif 2Z, maka menjadi negatif 5Z plus 18 sama dengan 4. Nah, dihasilkan 7Y min 5Z. Nah, ini 18-nya kita pindahkan, yang semula positif menjadi negatif, lalu dikurangi 4 kurangi 18 menjadi negatif 14. 7Y min 5Z sama dengan negatif 14. Nah, X-nya sudah hilang. Ini persamaan yang pertama. Selanjutnya, ini kita menggunakan yang soal yang ketiga, persamaan ketiga, yaitu ini 7X negatif 6Y negatif Z sama dengan 10. Nah, X-nya kita juga ganti dengan ini, dengan yang tadi persamaan yang pertama, yaitu 7 kali 2Y negatif Z ditambah 6 negatif 6Y tetap negatif Z sama dengan 10. Nah, kita kalikan silang juga seperti tadi dan didapatkan hasil 14Y negatif 7Z tambah 42 negatif 6Y negatif Z. 14Y dikurangi 6Y menjadi 8Y. Nah, negatif 7Z negatif Z menjadi 8 negatif 8Z plus 42 sama dengan 10. Kita pindahkan 42 dari kiri ke kanan menjadi negatif 10 kurangi 42 menjadi negatif 32. Nah, ini karena terdiri dari angka yang sama, yaitu kita bagi untuk menyederhanakannya. 8Y dibagi 8 menjadi Y, negatif 8Z dibagi 8 menjadi negatif Z, negatif 32 dibagi 8 menjadi 4. Seperti itu ya. Jika ruas kiri dibagi 8, berarti ruas kanan juga dibagi 8. Nah, dari persamaan 1 dan 2 membentuk SPLDV yang Y serta Z. SPLDV adalah sistem persamaan linear
dua variabel karena ini hanya terdiri dari dua Y dan Z-nya. Nah, persamaan 1 dari ini, persamaan 2 dari ini. Nah, kita dapatkan seperti ini. Nah, dari persamaan 2 didapatkan, nah, kita gunakan yang persamaan 2. Y negatif Z sama dengan negatif 4. Kita gunakan yang Y-nya, yang Z-nya kita pindahkan, negatif Z menjadi positif Z. Menjadi Y sama dengan Z negatif 4. Substitusikan peubah Y ke dalam persamaan pertama. Nah, ini kita substitusikan ke yang ini. Ya, 7Y min 5Z sama dengan negatif 14. Kita ganti Y-nya dengan Y yang ini. Z sama dengan Z kurangi 4. Y 7. Kita kalikan 9. 7 kali Z 7Z. 7 kali negatif 4 menjadi negatif 28. Dan negatif 5Z tetap sama, negatif 14 juga tetap sama. Nah, kita dapatkan hasil 7Z dikurangi 5Z jadi 2Z sama dengan negatif 14 tetap. Nah, ini negatif 28 kita pindahkan ke ruas kanan, yang semula negatif menjadi positif. Negatif 14 ditambah 28 menjadi 14. 2Z sama dengan 14. Z sama dengan 14 bagi 2, Z sama dengan 7. Nah, sudah ketemu satu variabel yaitu Z sama dengan 7. Lalu kita substitusikan nilai Z sama dengan 7 ke Y negatif Z sama dengan negatif 4. Sehingga akan kita dapatkan Y kurangi Z sama dengan negatif 4. Nah, Z-nya kita ganti dengan 7. Y kurangi 7 sama dengan negatif 4. Y negatif 4 kita pindahkan negatif 7 ke cross kanan menjadi positif. Negatif 4 ditambah 7 menjadi Y sama dengan 3. Nah, kita sudah mendapatkan dua variabel. Z-nya 7, Y-nya sama dengan 3. Lalu kita substitusikan lagi nilai Y, 3 dan Z dengan 7 ke salah satu SPLTV. Salah satu, jadi terserah ya, mau SPLTV yang mana ini dipersilahkan. Nah, saya ambil contoh, sebagai contoh X, ini ya, persamaan yang pertama, X kurangi 2Y plus Z sama dengan 6. Sehingga akan kita dapatkan, kita ganti Y-nya dengan 3, Z-nya dengan 7. Dapatkan hasil X kurangi 2 kali 3, 6, tambah Z-nya tadi 7 sama dengan 6. Nah, X kurangi 6 plus 7 sama dengan 6. X plus 1, 6, negatif 6 ditambah 7 sama dengan positif 1. X tambah 1 sama dengan 6. X sama dengan 6 kurangi, kita pindahkan 1 ini ke ruas kanan menjadi negatif. X sama dengan 6 kurangi 1. X sama dengan 5. Nah, kita pindahkan ke sini ya. Ini jadi didapatkan hasil X sama dengan 5, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 7. Sehingga himpunan penyelesaian dari SPLTV soal ini yaitu 5, 3, 7. Syarat tadi adalah harus berurutan. X-nya dulu, Y-nya dulu, dan Z. 5, 3, 7, dan jangan lupa menggunakan kurung kurawal. Nah, seperti itu ya. Itu contoh menggunakan metode substitusi. Selanjutnya kita menggunakan metode eliminasi. Kalau metode eliminasi ini lebih ringkas, seperti itu. Jadi contohnya ini ada contoh, lalu kita ambil contoh juga ini. Nah, yang mau kita samakan adalah yang X-nya, yang mana ini X-nya kan 1, ini X-nya 2, ini X-nya 1 juga. Nah, kita samakan menjadi 2. Jadi kita kalikan untuk yang persamaan pertama dengan kali 2, ini dengan kali 1, persamaan ketiga dengan kali 2, dan didapatkan hasil 2X plus 6Y plus 4Z sama dengan 32. Jangan lupa ya, jika dikalikan 2, maka semuanya juga dikalikan 2. Ini satu baris ini maksudnya. Bukan kok X-nya saja, tetapi ini. Nah, contoh ya. Ini X kali 2, 2X. 3Y kali 2, 6Y. 2Z jadi 4Z. 16 kali 2 menjadi 32. Nah, seperti itu. Yang bawah juga seperti itu, persamaan 1 dan persamaan 2. Dan didapatkan hasil seperti ini. Ini ya. Lalu kita ambil yang persamaan 1 dan 2. Nah, 2X plus 6Y plus 4Z sama dengan 32. 2X plus 4Y kurangi 2Z sama dengan 12. Nah, kita kurangi. Kenapa kita kurangi? Karena untuk menghilangkan ini 2X dikurangi 2X karena hasilnya kan 0.
Nah, itu tujuan kita untuk menghilangi X-nya ini, mengeliminasinya. Seperti itu. Nah, dapatkan hasil ini ya, 6Y dikurangi 4Y menjadi 2Y, 4Z dikurangi negatif 2Z menjadi 6Z, negatif kurangi negatif sama dengan positif ya, jadi 4 ditambah 2 sama dengan 6, 32 dikurangi 12 menjadi 20. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan persamaan yang kedua dan ketiga dengan mengeliminasi X-nya. Nah, ini X-nya angkanya sudah sama, maka kita tinggal mengeliminasinya. Nah, 2X yang sekiranya ini menjadi 0, maka dikurangi ya. 2X dikurangi 2X menjadi 0. Nah, itu adalah tujuan kita, yaitu mengeliminasi X-nya. Nah, 4Y dikurangi 2Y sama dengan 2Y. Negatif 2Z dikurangi 8Z menjadi negatif 10Z. 12 dikurangi 40 menjadi negatif 28. Dan ini menjadi persamaan yang kelima. Ini persamaan keempat dan ini persamaan kelima. Nah, dari persamaan keempat dan kelima lalu kita samakan. Ini untuk saya samakan dulu yang Z-nya karena kita mau eliminasi Z-nya. Yang mana yang sekiranya Z-nya yang atas sama dan yang bawah sama. Seperti itu. Nah, kita kalikan yang atas dengan 5, didapatkan hasil 2Y kali 5 10Y, 6Z kali 5 30Z, dan 20 kali 5 100. Yang bawah kita kalikan dengan 3, 2Y negatif 10Z kurangi 28 jadi 6Y kurangi 30Z sama dengan negatif 84. Nah, ini sudah sama Z-nya, yaitu angkanya 30 ya, karena tujuan kita adalah menyamakan dan mengeliminasinya. Nah, ini tanda yang atas sudah positif, yang bawah sudah negatif. Yang sekiranya kita bisa menjadikan 0, maka kita tambahkan, yang mana hasilnya jika positif ditambahkan negatif menjadi 0. Seperti itu ya. 10Y ditambah 6Y menjadi 16Y, 30Z ditambah negatif 30 Z menjadi 0, 100 dikurangi 84 menjadi 16. Nah, 16 ini kita pindahkan ke ruas kanan yang semula perkalian menjadi pembagian. 16 bagi 16 dan didapatkan hasil 1. Jadi didapatkan hasil Y sama dengan 1. Nah, dari persamaan keempat dan kelima kita juga menggunakan persamaan itu dan kita berniat untuk mengeliminasi Y-nya. Nah, dan ini Y-nya sudah angkanya sama, jadi tidak usah kita kalikan. Selanjutnya kita yang mana 2Y dikurangi 2Y biar menjadi menjadi hilang. Itu ya. 2Y kita kurangkan dengan 2Y berarti 0. Terus 6Z dikurangi negatif 10Z, yang mana kurang menjadi positif. 6Z ditambah 10Z menjadi 16Z. 20 kurangi negatif 28 menjadi positif juga, positif 28. 20 tambah 28 menjadi 48. Dan 16 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagian. 48 dibagi 16 menjadi 3. Didapatkan hasil Z sama dengan 3. Selanjutnya kita masukkan ke persamaan ke SPLTV. Terserah ini mau yang mana. Saya ambil yang bawah, yaitu yang X plus Y plus 4Z sama dengan 20. Kita ganti Y-nya dengan 1, Z-nya dengan 3. Dapatkan hasil X plus 1 plus 4 kali 3 menjadi 12 sama dengan 20. 1 tambah 12 menjadi 13. 13 ini pindah ke ruas kanan menjadi negatif. 20 dikurangi 13 menjadi 7. Dan didapatkan hasil X sama dengan 7. Jadi didapatkan nilai X sama dengan 7, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaian dari SPLTV di atas yaitu 7, 1, dan 3. Jadi harus berurutan ya, X, Y, dan Z. Jadi 7, 1, dan 3. Dan jangan lupa kurung kurawalnya karena himpunan penyelesaian dari SPLTV. Seperti itu ya. Itu adalah metode eliminasi, sedikit lebih mudah tetapi harus cermat, seperti itu. Selanjutnya
Nah, cukup sekian pertemuan untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak memahamkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk metode-metode selanjutnya kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya, pertemuan kita selanjutnya. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.